Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kembali lagi kita belajar tematik tema 5H subtema 1 pembelajaran 2. Sebelum belajar, baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang kedua, menjelaskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam pola lantai gerak tarik. Ayah berpendapat, kenapa sih tekstur tanah bisa seperti ini? Dan apa sih penyebabnya? Nah, ini bisa kalian diskusikan bersama orang tua kalian. Kenapa sih tanah sampai bisa berpori seperti ini dan kering tandus seperti ini? Nah, itu kalian bisa diskusikan ya. Nah, Ustazah kasih sedikit gambaran. Kenapa tanah bisa seperti ini? Karena musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Muncullah pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan dan rekahan tanah di permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dapat mengembang kembali. Kemudian lahan kering ini terjadi sebagai akibat dari curah hujan yang sangat rendah sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara tinggi dan kelembapan rendah. Lahan kering sering dijumpai pada daerah dengan kondisi antiskolon yang permanen seperti daerah yang terdapat pada antiskolon tropisme, gitu ya. Jadi keadaan yang curah hujan yang kurang ya. Sekarang kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yaitu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami proses siklus air. Dari proses siklus air tersebut dapat diketahui bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan selalu tetap kecuali wujud dan tempatnya yang berubah. Apakah yang menyebabkan sumber air bersih terbatas? Nah, berikut aktivitas-aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus air yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan air. Yang pertama yaitu pembangunan lantai beton. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian, di mana gas buang adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan perindustrian yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang ketiga, penebangan hutan secara besar-besaran. Yang keempat, pengambilan air tanah secara terus-menerus. Nah, di sini kita akan melihat telah kita ketahui sebelumnya bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi siklus air. Perubahan yang terjadi akibat aktivitas tersebut seringkali berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan. Proses terjadinya siklus air terhadap beberapa siklus air tetap berlangsung seperti biasa, namun akibat terjadinya ketidakseimbangan lingkungan, bencana pun tak terelakkan seperti yang digambarkan dalam teks berikut. Banjir bandang melanda Garut. Banjir bandang melanda Garut pada Rabu 21 September 2016 di dini hari. Banjir tersebut terjadi tepatnya di daerah Taronggong Kidul yang dilewati oleh Sungai Cimanuk. Korban meninggal dunia akibat bencana ini dilaporkan sebanyak 34 orang. Adapun penyebab banjir bandang adalah curah hujan yang sangat tinggi selama 4 jam berturut-turut. Selain itu, rusaknya daerah resapan hujan di bagian hulu sungai menjadi penyebab utama terjadinya banjir ini. Hutan-hutan di kawasan hulu sungai saat ini mulai beralih fungsi. Dari 59.000 hektar luas hutan lindung, ada sekitar 4.000 hektar
atau 10% yang masuk kategori kritis dan sangat kritis. Sementara itu, di luas hutan lindung ada 3.000 hektar yang juga kritis. Nah, ini ya teks non-fiksi dari kisah banjir bandang melanda Garut. Nah, ini ya. Banjir diyakini akan rutin terjadi di Garut jika masalah perusakan hutan terjadi tidak segera diatasi. Hal itu karena daerah Garut sendiri memiliki frekuensi hujan yang sangat tinggi dan topografi yang curam, sedangkan daerah resapan air makin kecil. Nah, ini sangat diperlukan sekali resapan air untuk menahan air agar tidak mengakibatkan bencana. Nah, itulah tadi teks non fiksinya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal pola lantai dalam tarian. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai juga merupakan garis yang dibentuk oleh formasi penari kelompok. Pola lantai dapat dalam tarian memiliki dua garis dasar sebagai berikut: garis lurus dan garis lengkung. Kalian boleh langsung baca ya, ini di buku tematiknya, langsung baca di sini ya. Nah, untuk tugas hari ini yaitu perhatikan gambar tarian berikut. Kalian perhatikan gambar tariannya ini, atau bisa dilihat di buku tematik tema 5H subtema 2 pembelajaran 2 ya. Nah, ini bagian A, tuliskan pola lantai yang digunakan dalam tarian pada gambar di atas. Bagian B, gambarlah pola lantai tarian tersebut. Oke, semangat untuk hari ini. Semoga Allah memudahkan segala aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.